Kita akan lihat Lukas pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Saya akan menyampaikan topik khotbah, yaitu dengan tema khotbah persembahan yang terbaik. Persembahan yang benar, saudaraku. Sekali lagi Lukas 2 ayat 10 sampai 11 dengan tema khotbah persembahan yang berkenan. Kita akan membahasnya pada pagi hari, yaitu Lukas 2 ayat 10 sampai 11, persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Kita akan baca sama-sama karena ini hanya satu ayat, 2 ayat saja. Lukas 2 ayat 10, kita baca bersama-sama dalam hitungannya yang ketiga. 2, 3 mulai. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Puji Tuhan. Persembahan yang berkenan, itulah tema khotbah kita di hari Natal tanggal 25 bulan Desember tahun 2025 hari ini. Angkanya menarik tahun ini, ya, 25/2025, luar biasa. Jadi kita bersyukur karena Tuhan Yesus adalah Raja yang telah memberikan seluruh hidupnya bagi saya dan saudara umat manusia. Tadi di situ dikatakan begini, lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Berita Natal adalah berita sukacita. Berita Natal adalah kabar gembira, adalah kabar damai, kabar kesukaan besar. Berita Natal yang disampaikan malaikat kepada gembala-gembala yang ada di padang Efrata, saudaraku, adalah berita kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Ini luar biasa. Saya dan saudara tentu bersyukur. Natal ini bukan adalah Natal punya orang Kristen saja. Berita tentang Natal, berita tentang kesukaan besar, bukan Natal itu bukan hanya menjadi milik daripada sekelompok orang tertentu. Natal bukan punya agama tertentu, bukan punya kelompok tertentu, bukan punya bangsa tertentu. Tetapi Natal adalah punya semua orang. Karena dia datang bagi semua suku, kaum dan bahasa. Jadi Natal, berita Natal adalah milik semua orang, tidak terkecuali apapun dia, siapapun dia, apapun mereknya, dan apapun latar belakangnya. Si kaya kah, si miskin kah, si pintar kah, si bodoh kah, semua berita Natal untuk semua orang. Jadi kesukaan besar ini sangat luar biasa. Lukas 2 ayat 14 berkata begini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Berita Natal adalah berita tentang sukacita. Tetapi saudara tahu, tidak semua orang bisa menerima Natal itu. Natal itu hanya orang-orang tertentu saja. Siapakah dia orang tertentu itu? Orang yang berkenan. Tadi sudah dikatakan di situ dalam Lukas 2 ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada. Natal betul untuk semua orang, tapi tidak semua orang bisa menikmati Natal. Natal untuk semua suku, kaum dan bahasa, tetapi tidak semua orang bisa mengalami Natal dalam hidupnya. Karena Natal adalah milik siapa? Milik si orang yang berkenan di hati Tuhan. Jadi kalau kita berkenan di hadapan Allah, Natal menjadi bagian milik kita.
Siapakah orang yang berkenan di hadapan Tuhan itu? Roma 12 ayatnya yang pertama. Roma 12 ayat pertama, firman Allah berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Orang yang berkenan kepada Allah adalah orang yang sudah mempersembahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Persembahkan seluruh hidupmu, seluruh tubuhmu, kata Roma, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Natal adalah milik orang yang berkenan di hati Tuhan. Siapakah orang yang berkenan itu? Orang yang sudah mengabdikan diri, menyerahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Seluruh totalitas hidupnya hanya untuk Tuhan. Dia serahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Itu orang yang berkenan kepada Allah. Dia sudah persembahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Jadi menjadi persembahan yang berkenan. Bagaimana supaya menjadi persembahan yang berkenan bagi Tuhan itu? Untuk menjadi korban yang berkenan di hadapan Allah, kita akan kembali ke perjanjian lama. Sistem persembahan tentang mempersembahkan korban. Dulu bangsa Israel kalau ketemu Tuhan harus bawa korban. Nah, kita kembali kepada perjanjian lama. Bagaimana proses persembahan itu dilakukan oleh bangsa Israel? Yang pertama, korban itu harus disembelih, harus digorok lehernya, harus dipotong. Persembahan itu dia menjadi berkenan, korban itu dia menjadi berkenan dan bermakna di hadapan Allah kalau korban itu disembelih. Imamat 1 ayatnya yang kelima. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Korban itu dia menjadi berkenan di hadapan Allah kalau melalui proses penyembelihan. Galatia pasal 2 ayat 20, firman Allah berkata, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini adalah orang yang hidupnya sudah dipersembahkan untuk Tuhan. Terjadi penyembelihan ketika ego kesombongan dipotong, maka yang muncul adalah Tuhan. Jadi memang harus disembelih. Saya dan saudara harus melalui proses penyembelihan. Ego, kesombongan, tipu-tipu, potong, sembelih. Kalau itu selama itu tidak disembelih, Anda belum berkenan di hadapan Tuhan. Jadi harus melalui korban itu dia berkenan, potong leher, digorok. Ini bicara tentang semua dosa, semua gangguan hidup harus kita sembelih. Kita potong, kita buang jauh-jauh. Ketika ego kesombongan kita potong, yang muncul adalah kemuliaan Tuhan. Yang muncul adanya Yesus Kristus. Yang muncul adalah Tuhan itu sendiri. Jadi orang yang sudah disembelih hidupnya, tidak lagi ada keangkuhan hidup, tidak lagi ada kesombongan. Ego mati dan Tuhan menjadi hidup. Tapi kalau ego hidup, Allah jadi lumpuh atas hidup kita. Karena sombong. Ketika kesombongan lebih menonjol, ketika keangkuhan hidup dia lebih tinggi, maka Allah dia menjadi lumpuh atas hidup saya dan saudara. Allah menjadi tak berdaya. Allah menjadi lumpuh dalam hidup kita kalau saya dan saudara sombong di hadapan Allah. Benci orang sombong, Allah menentang orang sombong, kata firman Allah, tapi berikan anugerah kepada yang rendah hati. Saya dan saudara harus disembelih kesombongan. Kita belajar biasa-biasa saja, melayani Tuhan santai saja.
Kita belajar seperti ilmu padi, makin berisi makin merunduk. Makin diberkati Tuhan makin rendah hati. Makin diberkati Tuhan makin biasa-biasa saja. Saya berdoa supaya saudara menjadi orang kaya yang rendah hati. Seorang pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan yang rendah hati. Seorang yang diberkati Tuhan yang rendah hati. Jadi makin diberkati Tuhan, saya dan saudara makin merendahkan diri. Satu kali ada seorang guru berkata kepada muridnya, dia berkata, memang manusia itu terlalu tinggi dan Allah terlalu rendah. Wah, muridnya kaget dan dia balik bertanya, bukankah itu terbalik kah guru? Harusnya Allah yang tinggi dan manusia yang rendah. Oh tidak, manusia tinggi dan Allah rendah. Manusia yang debut tanah menganggap dirinya setinggi langit, menganggap dirinya setara dengan Allah. Tetapi Allah yang luar biasa tingginya itu merendahkan diri serendah-rendahnya, bahkan mati di kayu salib. Jadi yang pertama, korban itu dia berkenan melalui proses memang sakit. Kalau kesombongan itu dikikis, dipotong, Pak, sakit sekerasan tidak mau. Hal-hal yang tidak berkenan di hati kita, di hidup kita ketika mau dikorek, dibuang, mau dibuang itu rasanya sakit sekali. Tetapi saudara, supaya harus melewati itu, supaya hidup kita sembuh, kerohanian kita juga disembuhkan Tuhan. Sama seperti seorang dokter yang membersihkan luka daripada pasien. Luka itu kalau dibersihkan sakitnya minta ampun. Dikorek-korek, belum lagi dikasih alkohol, itu pedis minta ampun pun. Tapi harus melalui itu supaya kesembuhan itu terjadi. Jadi kadang dosa itu ketika mau dikorek, mau diperbaiki, rasanya tidak mau. Tapi kalau kita relakan hidup kita, saya percaya kita akan makin berkenan di hadapan Tuhan. Rasanya tidak mau, apalagi kalau yang sudah terbiasa tidak tahu sembahyang, tidak tahu ibadah. Tapi kalau dipaksa, diajak-ajak pergi ke kuah, rasanya berat sekali. Sudah terbiasa dengan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Tapi begitu hidup itu dirubah, rasanya bertentangan. Tapi kalau saya dan saudara relakan, kita menjadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Harus disembelih, dipotong. Dipotong itu sakit, saudara. Dibunuh itu. Jadi domba digorok leher, itu sakit sekali. Itu baru korban itu dia berkenan. Dia melalui proses penyembelihan. Dia ada rasa sakit, saudara. Anda disakiti, Anda dilukai, itu korban yang paling rasa sakit toh. Korban itu kan sakit. Jadi kalau hari-hari ini saudara diarahkan semua fitnah dan tidak memuliakan Tuhan padamu, Anda rasa sakit hati. Wah, itu korban yang kau tahan saja. Itu berkenan di hadapan Tuhan. Itu korban, haleluya, rasa sakit. Amsal 3 ayat 1-3 firman Allah berkata, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera dan akan ditambahkannya kepada kamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu. Kebenaran, leher, korban yang berkenan sudah disembelih. Sekarang kita ganti dengan kalung kebenaran. Taruh kalung pada leher, yaitu kebenaran firman Allah. Begitu proses penyembelihan sudah, sekarang kita tinggal pakai kalung kebenaran firman Allah. Kemana-mana, kalung itu kan kemana-mana kita bawa. Mau ke pasar kita bawa, bahkan mau mandi sekalipun ada yang pakai kalung. Jadi kebenaran itu kita kenakan kemana-mana. Ada orang hanya dia bisa terapkan kebenaran di gereja, di luar gereja dia sudah tidak pakai lagi kebenaran. Kebenaran itu harus kita bawa. Kalau bicara dia, kita bawa kemana-mana. Mau pergi mancing juga kita bawa, haleluya. Mau pergi molo di kali kita bawa juga. Dia selalu ikut dengan kita. Kalau jadi kebenaran kita harus terapkan dalam hidup kita. Ada orang nanti dia benar di gereja, dia kudus di gereja, di luar gereja dia tidak kudus lagi.
Di dalam gereja dia Alkitab, di luar gereja dia alkohol. Di dalam gereja dia berdoa, di luar gereja dia berdosa. Jadi di dalam gereja maupun di luar gereja kita tetap kenakan kebenaran. Haleluya. Seperti kalung yang kita kenakan, kita bawa kemana-mana. Kemana-mana kita jalan, kita pakai kalung. Jadi kebenaran itu selalu ada. Yang kedua, korban itu selain dia disembelih, korban itu juga harus dikuliti. Bangsa Israel harus menguliti korban itu. Imamat 1 ayatnya yang ke-6. Imamat 1 ayat 6, kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Kemudian dia harus menguliti korban bakaran itu, dikuliti. Kulit bicara tentang warna hidup. Domba itu punya warna-warni, beda-beda warnanya. Domba itu tidak semua warna seragam, kadang beda-beda. Korban yang berkenan di hadapan Allah, kita buang segala perbedaan. Warna baju boleh berbeda, tetapi kita satu di dalam Tuhan. Dikuliti, persembahan korban itu dikuliti supaya warnanya menjadi seragam. Domba itu beda-beda warna. Jadi kulit bicara warna hidup. Ada orang pro-nya ke sini, ada orang pro-nya ke sini. Jadi dia terkotak-kotak. Itu yang terjadi kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 11. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Semua itu harus ditinggalkan seperti domba yang telah dikuliti, agar semuanya menjadi satu di dalam Tuhan. Terjadi perpecahan, terjadi kotak-kotak di tengah-tengah jemaat Korintus. Aku dapat informasi, kata Paulus, dari keluarga Chloe yang memberitahukan bahwa kalian telah terpecah-pecah. Ada perselisihan di antara kalian. Aku menasehatkan kepadamu supaya engkau seia sekata, sehati sepikir. Terjadi kotak-kotak. Jadi korban itu harus dikuliti. Kulit bicara tentang warna hidup. Terjadi kotak-kotak, terjadi benteng. Keluarga ini ke sini, keluarga ini ke sini, keluarga ini gak boleh. Semua tembok pemisah, semua tembok yang saudara ciptakan di bulan Natal ini, kita runtuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak lagi ada perbedaan. Kita satu keluarga di sini. Haleluya. Kita saudara di sini. Kita sudah dipersatukan. Kulit adalah bicara warna hidup. Jangan lihat warna, saudara. Warna boleh berbeda. Anda bilang dia kan dia orang Serui, aku mau tetap gabung dengan orang Serui. Dia kan orang Minawata. Dia kan orang Biak, sudah dah, dia gabung dengan orang biasa. Kalau saudara mau lihat suku model begitu, ya kasihan Bapak Gembala. Bapak Gembala orang Sangir satu-satunya di gereja. Saya mau bilang, saya mau ikut, bingung juga Bapak. Saya mau ikut siapa ini? Semua ini Serui, Bang. Saya ini kira-kira mau ikut siapa? Sudah dah, saya gabung dengan Mama Meci baru aja lah. Kalau saudara mau lihat kotak-kotak, wah, Bapak Gembala menjadi bingung. Ini saya gabung dengan saya Sanger satu-satunya. Wah, ini tidak ada suku Sanger di sini. Jadi kita terkotak-kotak.
Tetapi karena kita sudah menjadi satu di dalam Tuhan, maka tidak lagi ada perbedaan. Kita semua sudah bercampur menjadi satu di sini. Kita sudah menjadi satu, menjadi keluarga di dalam Tuhan. Sanger gabung, haleluya. Serui gabung, Biak gabung semua. Jangan lupa suku Moi juga gabung semua di sini. Kita sudah gabung satu. Kita menjadi keluarga di dalam Tuhan. Tidak lagi ada kotak. Jadi Bapak dan Ibu Gembala himbau, jangan ada kotak-kotak di tengah pelayanan. Haleluya jemaat kekasih, kita satu di dalam Tuhan. Adakah tembok yang kau ciptakan untuk membentengi dan memisahkan keluarga? Jangan. Kau ambil palu dan kau ketuk, kasih hancur tembok itu. Dengan apa? Dengan nama Tuhan. Jangan kau ciptakan tembok di hati. Tidak boleh. Kita menjadi satu keluarga di sini. Jadi harus dikuliti domba itu. Yang berikut, kita lihat ayat yang berikut. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kita baca ayat ini bersama-sama. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, biar lebih mantap, lebih luar biasa kita baca ayat ini. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Ini ayat pemersatu. Ini ayat kesatuan. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca bersama. 2, 3 mulai. Nyanyian secara dahulu. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selamat. Di mana ada kesatuan berkat Allah turun? Di mana ada kesatuan hati berkat Allah mengalir? Rumah tangga harus akur. Kalau rumah tangga tidak akur, berkat Allah jauh. Pelayanan gereja jemaat harus bersatu. Ketika kita bersatu, Allah kirim berkat. Karenanya ketika kita kompak jemaat gembala, majelis kita kompak doa minta sama Tuhan, tidak lama langsung Tuhan kasih. Apa yang saudara mau minta di bulan Natal ini, percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Asal kita berkenan, kita bermuliakan Tuhan. Jadi korban itu harus dikuliti supaya dia menjadi satu warna di dalam Tuhan. Saudara jangan ciptakan warna yang lain. Kalau Tuhan sudah kasih warna satu, jangan saudara bikin warna yang lain. Macam-macam aja lah saudara ini. Saudara menciptakan supaya terlihat berbeda. Jangan macam-macam. Satu macam aja sudah pusing kita. Saudara ciptakan yang macam-macam lagi. Cukup satu macam aja. Satu macam aja kadang kita sudah repot. Jadi jangan ciptakan yang macam-macam lagi. Pokoknya kita satu dalam Tuhan. Yang kedua, isi perutnya itu dibersihkan. Tali perutnya. Dan kotoran semua harus dibuang. Kita lihat Imamat 1 ayatnya yang ke-9. Korban yang berkenan itu selain dia dikuliti, isi perutnya dibersihkan. Imamat 1 ayat 9, tetapi isi perut dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Isi perut saudara, kotoran dan semua itu dibuang jauh. Ini bicara tentang apa? Ada orang melayani Tuhan hanya karena perut. Haleluya. Ada orang cari Tuhan, ikut Tuhan, iring Tuhan, alasannya cuma satu, motivasinya hanya satu, yaitu hanya karena si pengisi perut. Yang penting dia bisa dapat uang. Yang penting dia bisa dapat berkat. Ada orang melayani Tuhan, tapi motivasinya asal dia terima berkat, asal dia bisa terima uang, yang berbunyi jut-jut, yang bikin dia terkejut juga. Kita melayani Tuhan jangan karena berkatnya, tetapi si pemberi berkat. Siapa dia? Yesus Kristus. Jadi motivasi kita, saya dan saudara jangan salah. Ada orang melayani hanya karena perut. Ada orang melayani Tuhan karena apa? Kepentingan duniawi.
hal-hal yang sifat jasmani, yang dia kejar makan aja, yang dia kejar uang aja, yang dia kejar berkatnya saja. Dia lupa siapa si pemberi berkat itu. Jadi isi perutnya dibersihkan. Yohanes 6 ayat 26 firman Allah berkata, Yohanes 6 ayatnya yang ke-26, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ada orang mengikut Tuhan seperti ini. Mereka kejar adalah yang penting hal-hal jasmani. Saya dan saudara nggak boleh seperti itu. Kita melayani Tuhan harus cari Tuhan. Ada makankah, tidak ada makankah, ada dapat uangkah atau tidak ada uangkah, kita tetap sukacita melayani Tuhan. Dapat berkatkah atau tidak dapat berkat, tetap setia diri Tuhan. Jadi kesetiaan kita melayani Tuhan bukan karena dapat berkat atau tidak dapat berkat. Jadi saya dan saudara iring Tuhan, korban itu dia berkenan. Kita lihat Yudas Iskariot melayani Tuhan, tapi kita lihat murid yang satu ini gagal gantung diri. Kenapa? Yang ia kejar isi perut. Dia lupa siapa si pengisi perut itu. Yang kita kejar adalah bukan isi perut, tetapi siapa si pemberi isi perut itu, yaitu Allah. Masa dia tidak sanggup pelihara saya dan saudara? Dia sanggup, dia terlalu mampu. Dia terlalu mampu. Dia itu Allah yang kaya, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup. Dia Allah yang luar biasa. Saya dan saudara harus berdoa, karena dia Allah yang mampu bisa memberikan kita si pengisi perut. Perut yang mahal saja dia bisa kasih, apatah lagi cuman si pengisi perut yang murah itu. Bagimu mana yang mahal? Perut apa pengisi perut? Perut. Bagimu yang mahal mana? Kaki apa sepatu? Kaki. Anda biar punya sepatu mahal di rumah, tapi kalau kaki kudung, kaki putus, buat apa sepatu mahal itu? Saudara mau gantung di telinga? Maka itu bukan bernama sepatu, itu bernama anting-anting sepatu. Bagimu yang mahal mana? Gigi apa sikat gigi? Gigi. Saudara biar punya sikat gigi yang mahal, selusin di rumah, tapi kalau tidak ada gigi, mau sikat apa? Mau sikat gusi. Kita bersyukur untuk semua pemberian Tuhan, termasuk perut yang mahal ini. Ini mahal perut ini. Allah bisa berikan, apalagi cuma pengisi perut yang murah, yang bernama B2, yang bernama kue, yang bernama teh masuk di sini, yang bernama pisang goreng, haleluya, dan bernama bakso. Tadi malam kita makan bakso luar biasa, pas dengan cuaca, haleluya. Tadi pas dengan cuaca, wah bakso enak sekali. Jadi Allah sanggup memberikan. Perut saja yang mahal Allah bisa kasih, apatah lagi cuma bakso yang murah itu, yang kita hanya bisa membelinya dengan 15.000, yang biasa 20 dia pakai telur. Jadi oleh sebab itu luar biasa, Allah kita lah yang hebat. Cari Tuhan bukan karena pengisi perut, kita cari Tuhan karena dia Allah yang luar biasa. Jangan melayani Tuhan karena makan, jangan melayani Tuhan karena perkara-perkara dunia yang lain. Yang berikut kita lihat di situ masih dalam ayatnya yang ke-6. Dikatakan kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Setelah dikuliti, kemudian dia dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu. Ini bicara tentang hak. Hak imam ada, hak Tuhan juga ada. Ada potongan-potongan sudah ditentukan. Imam punya bagian masing-masing. Jangan coba mencuri apa yang bukan menjadi bagian milikmu. Jangan. Tidak boleh. Ajarkan dan tanamkan pada anak-anakmu apa yang bukan jadi milikmu. Jangan. Tidak boleh kita suka merampas hak milik orang lain.
Korban bakaran itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu. Itu apa? Untuk dibagi itu. Imam punya adat. Imam mereka sekeluarga makan dari bagian yang sudah ditentukan dari korban itu. Jadi kita semua punya bagian-bagian. Jangan saudara sentuh apa yang bukan menjadi bagian milik saudara. Jangan. Apa yang punya Tuhan. Allah berkata, Yesus berkata tentang mata uang itu. Karena orang bertanya untuk mencobai dia. Dia berkata, apa yang menjadi milik Kaisar beri sama Kaisar. Apa yang menjadi milik Allah kasih sama Allah. Itu bicara tentang bagian-bagian. Itu bicara tentang hak-hak. Saudara jangan menyentuh apa yang bukan menjadi bagian saudara. Kita sudah punya bagian masing-masing. Masih jujurkah saudara memberi persepuluhan? Itu bagiannya Tuhan. Jangan korek. Jangan kau sentuh. Bawa itu ke gereja. Bawa itu supaya didoakan di gereja. Masih setiakah saudara mengembalikan milik Tuhan? Itu bagiannya Tuhan. Kadang dalam kekurangan kita butuh uang, tapi kita sudah sisihkan Tuhan pun. Kita tergoda. Tuhan pinjam dulu yang nanti mau diganti. Percaya tidak akan terganti. Itu saudara percaya. Tidak akan bisa diganti. Jadi apa yang sudah menjadi bagian milik Tuhan itu Tuhan pun. Jangan kau korek lagi. Ini bicara tentang hak. Bicara tentang bagian-bagian. Masih jujurkah saudara mengembalikan persepuluhan? Masih setiakah saudara punya dapat berkat dan saudara mengembalikan? Saudara ingat ini punya Tuhan. Masih setiakah? Jangan kau coba sama apa yang bukan menjadi milikmu dan itu milik Tuhan. Tanganmu nanti kena bisulna. Jangan mencuri dari bagian milik Tuhan. Dengan jujur dan setia kau beri kepada Allah. Harus setia dan jujur. Khususnya dalam hal yang satu. Ada berkat belajar mengembalikan milik Tuhan. Sekecil apapun itu. Saudara akan melihat tingkap-tingkap langit tercurah bagimu. Dibukakan dan Allah memberikan berkat. Tidak boleh kita serahkan. Semua kita makan. Kita ingat ada bagiannya Tuhan. Persembahan itu, korban itu dipotong menjadi bagian-bagian tertentu. Imam punya anak, umat punya juga. Umat tidak boleh makan, imam pun berdosa itu. Jadi bagian-bagian. Dapat berkat belajar sisihkan milik Tuhan. Maka saya percaya saudara akan melihat berkat itu. Masih setiakah, masih jujurkah kita dalam mengembalikan milik Tuhan? Tuhan tidak kekurangan cara untuk memberkati saudara. Jadi potongan-potongan tertentu. Yang terakhir, korban itu harus dibakar habis. Imamat 6 ayat 30. Kita baca ayat ini sambil berdiri. Dan sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus. 2, 3 mulai. Tetapi setiap korban dosa yang dari darahnya dibawa sebagian ke dalam kemah pertemuan untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus, janganlah dimakan, melainkan dibakar habis dengan api. Puji Tuhan, silakan. Bau yang harum kemudian dia terpancar. Bau yang harum yang tercium oleh Allah dibakar habis. Korban itu dia akan berkenan. Ini bicara totalitas sepenuhnya bagi Tuhan. Dibakar habis bicara tentang melayani Tuhan. Serahkan hidup, jangan setengah-setengah. Jangan 1%, 2%, 3%, 10%. Jangan. Kita melayani Tuhan, pokoknya semua persen untuk Tuhan. Kita iring Tuhan. Ada orang melayani Tuhan, sebelah masih pegang setan dan sebelah pegang Tuhan. Tidak boleh. Semua tetap pegang Tuhan. Jadi kita cari Tuhan begitu rupa. Ini bicara totalitas hidup. Kita cari Tuhan sepenuh hidup, sepenuh hati. Kita mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap akal budi, dan dengan segala kemampuan kita, kekuatan kita. Bakar habis. Saya dan saudara, totalitas hidup melayani Tuhan.
Jangan tangan kanan pegang setan, tangan kiri pegang Yesus, enggak boleh. Tangan kanan Yesus, tangan kiri Yesus. Kaki kanan Yesus, kaki kiri Yesus. Seluruh hidup kita, dari kepala sampai turun ke kaki, semua Yesus. Ada orang dia hanya jadi Yesus di gereja, di luar gereja dia tidak. Enggak, kita anak Yesus, kita anak Tuhan. Jadi pikiran Yesus, tatapan Yesus, melayani Yesus, jalankan persembahan Yesus karena mengasihi Yesus. Main rebana juga karena Yesus, haleluya. Singers juga karena Yesus. Semua kita menjadi anak Yesus. Pimpin pujian juga dengan kesadaran aku anak Yesus. Sehingga kita menjadi Yesus kecil. Yesus kecil di Sorong, Yesus kecil di Ambon, Yesus kecil di Serui Ambai, haleluya. Yesus kecil di Sangir Talang, Yesus kecil di Timika. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat satu pujian. Haleluya.